Ada sukacita? Dingin? Enggak apa-apa saudara, di luar dingin, dalam dingin, yang penting hatinya enggak dingin, amin. Hati kita tetap berkobar-kobar, hati kita tetap panas menyala bagi Tuhan. Firman Tuhan bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan. Ya. Jadi kita bersyukur pagi ini, terima kasih pertama kepada Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang memberkati kita, yang menuntun kita semua sampai di tempat ini, amin. Dia gembala yang luar biasa. Tadi pujian kita, dia gembala kita yang luar biasa, gembala yang baik. Dan terima kasih kepada pengurus, kepada Bapak Gembala sekalipun tidak hadir, ya mungkin hadir di online ya. Untuk Ibu Gembala dan juga pengurus-pengurus yang ada semua dan jemaat yang ada yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa melayani. Melayani itu karena anugerah, saudara ya. Kita bisa melayani semua karena anugerah Tuhan. Dan saya bersyukur juga karena lihat tim musiknya semakin keren ini. Waduh. Jadi minder saya di sini ya. Saya kalau main sama mereka mungkin saja bilang nada apa itu. Iya. Oke lah, puji Tuhan. Baik, pagi hari ini temanya adalah ketaatan ya. Salah satu karakter lembu adalah ketaatan. Kita sudah belajar ya. Bapak Ibu semua sudah belajar dari rekan-rekan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa pada minggu-minggu yang lalu ya. Tentang kerendahan hati, tentang rela berkorban. Dan hari ini kita akan belajar tentang ketaatan, saudara. Ya. Ada seorang anak, dia datang sama bapaknya lalu dia bilang begini, Pak, izinkan saya membawa mobil. Langsung bapaknya bilang begini, boleh kau bawa mobil tapi potong dulu rambutmu. Wah, dia masuk ke kamar saudara, dia bergumul, masa bapak suruh saya? Hanya karena mau bawa mobil saya disuruh potong rambut. Lalu akhirnya dia keluar saudara, kembali ke bapaknya di meja. Lalu dia bilang, Pak begini Pak, wah hebat anak ini. Dalam Alkitab, wah anak ini jago Alkitab ternyata ya. Dalam Alkitab ada satu orang yang diizinkan gondrong. Namanya siapa? Namanya Simpson. Lalu Bapak lihat, yang digambar-gambar di itu, di dinding itu siapa? Tuhan Yesus. Itu kan gondrong juga. Jadi apa hubungannya gondrong dengan bawa mobil? Ya kan? Dia bilang begitu. Wah, bapaknya kaget. Wah, pintar juga anak ini. Ya, berarti bagus didikannya tentang Alkitab. Ya bagus, tapi mungkin caranya salah ya. Bapaknya bilang, wah, tapi bapaknya langsung minta Tuhan kasih hikmat saya. Oke, lalu bapaknya bilang begini. Tapi waktu di Alkitab juga bilang begini. Di Alkitab tidak tertulis, tetapi pada zaman itu. Zaman itu apakah Simpson naik mobil? Tidak. Apakah Tuhan Yesus naik mobil? Tidak. Semuanya jalan kaki. Jadi kalau kau mau tetap gondrong, kau jalan kaki saja, kau tidak usah naik mobil. Ya, itu cerita saja saudara. Tapi itu belajar tentang ketaatan. Ketaatan antara bapak dan anak. Kalau bapaknya suruh begini, ya taat saja. Gitu ya. Nah tapi saudaraku, saya mau katakan bahwa ketaatan itu paling gampang diajarkan salah. Ya. Sama juga dengan doa, itu gampang diajarkan salah. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau doa itu hanya untuk menjawab kebutuhan, ya aku ingin supaya, aku mau supaya, aku ingin supaya diberkati, aku ingin supaya dan supaya, aku ingin terus saudara. Maka sebenarnya kita bermain di area kebutuhan. Ya. Padahal sebenarnya doa itu, sebentar saya masuk ketaatan, ini hanya pengantar saja. Padahal sebenarnya doa itu bukan hanya bicara tentang kebutuhan, saudara. Ya. Makanya saya katakan, selain ketaatan yang seringkali diajarkan salah, doa juga seringkali diajarkan salah dengan hal itu. Orang disuruh untuk mengungkapkan kebutuhan dan kebutuhannya. Padahal doa itu harusnya, saudara, suatu eksekusi power. Kenapa saya katakan? Karena arti daripada doa itu sendiri adalah palal dalam bahasa aslinya. Artinya adalah Tuhan bekerja dalam hidup kita supaya kehendaknya terjadi melalui hidup kita. Jadi kita bisa memutuskan kehendak Tuhan itu lewat kehidupan kita, saudara. Jadi kita bisa putuskan apa kehendak Tuhan atas saya, apa kehendak Tuhan atas gerejanya, apa kehendak Tuhan atas Makassar, apa kehendak Tuhan atas Indonesia, ya kan? Jadi doa itu bukan hanya sekedar kebutuhan, itu terlalu kecil saudara. Nah kadang-kala itu diajarkan salah, datang mau berdoa minta sama Tuhan.
Padahal sebenarnya di situ adalah suatu eksekusi power bagi kita, di mana kita memutuskan kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya kan? Nah, sama dengan saudara tentang ketaatan juga, paling gampang diajarkan salah, kalau ketaatan itu diajarkan dengan cara apa? Tradisi. Nah, nanti saya jelaskan saudara. Ketaatan yang diajarkan dengan cara tradisi itu, mari kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya apa? Taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya. Saudaraku, kita dikuduskan ya untuk taat, bukan kita taat untuk jadi kudus. Jangan dibalik saudara. Kita dikuduskan untuk taat. Makanya ayat 2 bilang, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi jangan kita balik saudara. Karena hati-hati dengan paham yang mengatakan kita taat supaya kita jadi kudus, ya kan? Ya sama dengan saudara kita baru selesai menunaikan puasa mereka 30 hari, ya kan, 1 bulan. Jadi mereka taat supaya mereka fitrah kembali, ya kan, mereka kudus kembali, ya kan. Nah, kalau seperti itu konsepnya, maka kekudusan itu bukan dari Tuhan, ya kan. Tetapi kekudusan itu karena kita, kalau kita balik ya, kalau kita balik. Tetapi sesungguhnya kekudusan itu dari Tuhan. Menurut firman Tuhan yang kita baca, bahwa kita dikuduskan oleh Roh-Nya supaya kita ini menjadi taat kepada Yesus Kristus. Jadi kita dikuduskan, ini posisi kita, orang yang dikuduskan oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan. Supaya dari kekudusan yang kita miliki di dalam Tuhan itu, kita menjadi taat kepada Kristus. Ini sangat penting bagi kita saudara. Nah, semua ketaatan yang tidak kembali kepada firman Tuhan nantinya akan menjadi suatu ketaatan yang sombong. Jadi ketaatannya itu menjadi suatu ketaatan yang sombong. Wah, karena kan saya sudah puasa 30 hari. Wah, saya sudah doa banyak, ya kan. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah taat dengan ini, dengan itu, dengan semuanya. Kegiatan agamawi kita, rutinitas agamawi kita, akhirnya kita jadi sombong. Ya, akhirnya kita jadi sombong. Satu lagi kita baca saudara, Kolose 2 ayat 18. Kolose 2 ayat 18. Ya, firman Tuhan bilang, Kolose 2 ayat 18, janganlah kamu biarkan apa? Kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan, membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ya. Ini saudara, hati-hati, jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura taat, ya. Dia pura-pura taat, merendahkan diri dan beribadah. Ini sudah mainnya dunia roh saudara. Beribadah kepada malaikat, berkanjang pada penglihatan. Wah. Dan tanpa alasan membesarkan dirinya oleh pikirannya yang duniawi. Makanya saya katakan tadi saudara, ketaatan yang sombong itu berbahaya saudara. Ya. Ketaatan yang sombong karena orang akhirnya meremehkan orang lain. Kamu berdoa berapa jam sehari? Oh, kalau cuma 1 jam, tidak ada apa-apanya itu. Itu baru sampai langit ke-1. Kan 1 jam. Kalau 2 jam, baru sampai langit ke-2. Kalau 3 jam, saya ini berdoa 3 jam, sampai langit ke-3. Wah. Jadi akhirnya meremehkan orang. Ketaatan itu bukan lagi karena kita merasa bahwa Tuhan menguduskan kita, tetapi kita merasa ketaatan itu karena usaha kita. Ya kan? Karena usaha kita dan akhirnya kita meremehkan orang lain. Itu yang dikatakan bahwa ini ketaatan yang dibangun atas dasar tradisi agamawi. Nah, kembali lagi saudara,
Ketaatan kita harus kembali kepada dasarnya, yaitu iman kepada Yesus. Amin. Itu dasarnya. Ketaatan kita harus dibangun bukan karena kebanggaan diri kita, ya kan? Bukan karena apa yang kita sudah perbuat, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam bahasa Perjanjian Lama, ya, ketaatan itu artinya hupako, yang berisi dua. Apa itu saudara? Yaitu mendengar dan melakukan. Itu dia, hupako. Ketaatan itu adalah mendengar dan melakukan. Makanya saudara, kalau pendengaran kita tajam, tindakan kita pasti tajam. Pendengaran kita buram, tindakan kita pasti buram. Tidak mendengar, tidak lakukan apa-apa. Ya kan? Saudara pilih yang mana? Tentu kita rindu pendengaran kita menjadi tajam, ya. Tajam mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Kita nggak harus menunggu suara sening, tenang, lalu kemudian kita bilang, ada lalu ke suara, ada lalu ke suara. Nggak perlu saudara. Firman Tuhan sudah jelas-jelas. Semakin kita tajam mendengarkan firman Tuhan yang kita baca, maka itu akan menolong kita untuk bertindak juga dengan tajam. Tapi semakin kita tidak baca firman, semakin kita menjauh dari Tuhan. Ya. Semakin kita tidak dapat apa-apa, semakin kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri. Makanya saudaraku, kenapa waktu khotbah hanya sebagian kecil orang yang dilawat oleh Tuhan, ya, yang lain dilewat. Nanti bikin khotbah tema dilawat atau dilewat, ya. Ya Yesus saja begitu kan. Waktu Yesus pergi pelayanan, dia menyembuhkan banyak orang, dia pergi melayani orang, saudara. Banyak yang ikut, tetapi hanya sedikit yang mengalami kesembuhan. Sebagian yang merasakan lawatan Tuhan, tetapi yang lainnya ya hanya penggembira saja, dilewat saja. Karena mereka hanya mau hura-huranya, ya. Mereka tidak mau hubungannya. Itu dia saudara. Nah, ketaatan itu kan bicara tentang hubungan saudara. Yaitu tentang hupako. Dalam perjanjian lama, itu artinya hupako, mendengar dan melakukan. Nah, di dalam perjanjian baru, itu dipakai istilah ketentaraan. Ada tentara di sini, ya, tentara yang luar biasa. Pak Rusmin, ya. Itu artinya ketaatan total itu sampai mati, itu memakai kata hupotesomai, ya kan? Jadi ketaatan totalnya itu sampai mati. Dia taat sama komandannya sampai mati. Makanya firman Tuhan bilang dia taat, dia tidak pusingkan dirinya dan soal-soal kehidupannya supaya dia berkenan kepada komandannya. Amin. Supaya dia berkenan kepada atasannya. Jadi dia taat sampai mati. Tidak ada tawar-menawar, saudara. Kalau komandannya bilang serbu musuh itu, musuh yang ada di depan, tidak mungkin dia bilang, saya jaga bagian belakang saja Pak. Nah dia diperintahkan untuk serbu, bagian penyerbu, bukan bagian jaga belakang, nah beda tuh. Tidak mungkin dia akan langsung bertawar-menawar, Pak bisa tidak saya bagian belakang saja. Saudaraku, pada zaman dulu kalau tentara mau pergi berperang, itu komandannya datangi satu-satu. Lalu dia bilang begini, dia lihat mukanya, tatap mata saya. Kamu takut? Jadi itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan tidak mungkin ya. Langsung siap gerak semua. Kalau zaman dulu, saudara, zaman Yunani, zaman orang Yahudi, ditanya, kamu takut? Dilihat mata saya sama komandannya. Tatap mata saya. Kamu takut? Apalagi dia sudah tahu musuhnya ini, wah kayak Filistin, orang-orang raksasa begitu, Goliat dan teman-temannya, ya kan? Jadi kalau dia bilang saya takut, pulang. Lebih bagus pulang daripada yang membunuhmu adalah ketakutan, bukan musuhmu, ya kan? Bagaimana Pak? Kalau Pak Rusmin takut Pak, tapi tidak pernah Pak Rusmin takut, ya. Tidak pernah Pak Rusmin takut. Jadi ada satu polisi di Maros, saudara, takut setan. Iya ini betulin. Teman saya barusan meninggal 2 bulan lalu, namanya Rison, ya, Rison, teman kami semua di pelayanan, Ibu Gembala dan teman-teman yang lain datang. Waktu dia dengar Rison meninggal, karena itu teman akrab, saudara. Wah, malam itu, saudara, dia tidak bisa tidur. Besoknya tanya, kenapa kok ini kayak ngantuk? Wah, tidak bisa tidur saya. Kenapa tidak bisa tidur? Takutan saya Pak. Kok ini polisi baru kok penakut.
Bisanya kok ini polisi baru kau penakut. Dia bilang, iya Pak, saya kalau orang saya tidak takut, tapi tidak tahu kenapa ini. Kalau lihat itu barang itu jadi takut. Bahaya kalau kau diutus ini. Baru dia brimob lagi Pak, polisi baru brimob lagi. Bukan cuma polisi lalu lintas. Tapi kalau polisi lalu lintas takutnya sama siapa saudara? Emak-emak. Ya. Yang weser kiri belok kanan, polisi lalu lintas. Itu polisi lalu lintas takutnya di situ. Apalagi kalau mamanya sudah angkat melotot sama dia, wah sudah, tidak usah ditilang, saya lebih kasih jalan. Tapi ini polisi brimob baru takut lagi sama setan. Aduh, saya bilang di mana imanmu? Yang meninggal juga teman kita yang anak dalam Tuhan ya kan, tidak gentayang dia. Ya, tapi itulah saudara. Jadi pada zaman dulu kalau orang mau bertempur ditanya, kamu takut? Kalau kamu takut, komandan tanya lalu dia bilang takut, gemetar, pulang, lebih bagus pulang. Siapkan mentalmu, siapkan dirimu lagi baru pergi berperang. Nah, itu masih ada tawar menawar berarti komandannya masih tahu bilang ini tidak siap. Tetapi zaman sekarang saudara, lihat saja tentara-tentara. Ada teman saya baru pulang dari Papua, ya kan, dia tim Raja Wali, dia di Kostrad sana di Karyango. Dia cerita memang, dia bilang waduh memang setiap hari kita bertempur, bawa senapan apa semuanya. Itu siap siaga saudara, tidak perlu takut lagi. Kalau masuk daerah merah semuanya dia sikat itu, laki-laki semua yang ada di situ kita pasti OPM semua itu. Ya, jadi bilang tidak perlu kita takut lagi. Nah itu sama Pak Rusin pasti seperti itu. Ya ada Kavaleri juga di sana bangun-bangun jalan, bangun-bangun jembatan dan semuanya dia katakan. Jadi semuanya jadi satu tim yang tangguh, yang kuat karena mereka tidak takut. Nah seperti itu saudaraku. Jadi hupot tesomai, taat sama komandan sampai mati. Jadi tidak ada tawar menawar. Itu kredonya tentara saudara. Sampai mati, setia sampai akhir. Ada kan dia punya itu ya, tagline itu, setia sampai akhir ya. Sampai mati, tidak tawar menawar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjanjian baru ya, dalam perjanjian baru kata hupeto atau hupotaso itu artinya taat menaklukkan diri karena hubungan cinta, ya kan? Jadi saya taat karena saya cinta. Jadi bukan sekedar taat karena hubungan jabatan, bukan, ya. Bukan sekedar taat karena hubungan pekerjaan. Karena itu akan lewat. Biasanya kalau hubungan pekerjaan hanya taat di kantor aja. Oh bos ini, karena dia tidak senang sama bos, tapi karena dia bosnya, ya kita taat saja, pura-pura taat. Dan setelah itu kalau keluar dari kantor, kita masa bodoh lah, terserah. Sekarang kan di luar, tidak ada hubungannya dengan dia, kan seperti itu. Jadi itu bukan cinta. Tetapi dalam perjanjian baru, hupeto atau hupotaso, itu artinya taat menaklukkan diri karena hubungan cinta. Kita taat karena kita mengasihi, bukan taat karena tradisi liturgi agamawi ya. Saya katakan bukan taat karena tradisi kita, liturgi kita, agamawi kita, karena kepentingan kita. Jadi kalau kepentingannya tidak terpenuhi ya kita tinggalkan gereja, kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan persekutuan. Karena banyak orang masuk gereja karena motif dagang saudara. Dan selalu mereka berpikir begini, apa yang saya dapatkan? Ya kan? Kalian ke gereja, jangan motif dagang. Ya. Kalau motif dagang ya itu salah. Ya. Jangan ada transaksional di sini. Ya. Semua kita, termasuk saya. Jangan karena transaksional kita melayani atau kita datang di gereja. Memang kita akan dapatkan berkat, itu pasti dari Tuhan. Tetapi bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah kita mengenal Tuhan lebih dalam. Tujuan utama kita adalah kita menjadi serupa dengan Dia. Amin. Itu tujuan utama kita. Dan tujuan yang paling akhir adalah kita memerintah bersama dengan Dia. Itu dia tujuan kita. Tetapi jangan ada motif dagang di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Ya. Sehingga akhirnya kita tidak kecewa saudara. Nah, banyak di organisasi begitu, organisasi gereja. Bahkan organisasi gereja-gereja besar mulai ada perpecahan karena tidak diakomodir keinginannya. Mulai ada perpecahan karena apa? Karena merasa lebih mampu memimpin dibanding temannya. Akhirnya bikin kubu sendiri dan akhirnya terjadi perpecahan. Seperti itu saudara. Atau karena tidak terpilih jadi ketua daerah, tidak terpilih jadi ketua wilayah, akhirnya ngambek, tidak mau ke gereja. Nah itu namanya ada kepentingan. Nah kita tidak mau ketaatan kita seperti itu. Kita harus taat karena kita menundukkan diri, karena cinta kita penuh kepada Tuhan. Ya. Makanya kalau ibadah kita dengar khotbah,
Enak tidak enak dienakan saja. Iya kan? Jangan karena tidak enak akhirnya kita bilang, khotbahnya terlalu keras. Khotbahnya nyinggung-nyinggung saya. Sudah ya, saya tidak mau datang gereja lagi. Akhirnya kita mundur ya. Kita tidak mau pergi gereja lagi. Kita tidak mau ibadah lagi. Kita tidak mau cari Tuhan lagi. Akhirnya kita tinggal di dalam keadaan keterpurukan kita. Dan keadaan di mana kita kekecewaan kita yang mendalam. Dan kita tidak cari Tuhan dan akhirnya kita mati dengan keadaan kekecewaan kita. Kita tidak mau seperti itu, saudara. Kita mau bagaimanapun khotbahnya, mau keras, mau ringan, mau lembek, kita terima, sebab itu menjadi makanan kita, ya. Itu menjadi makanan kita yang membuat kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita taat, saudara, itu menunjukkan bukti kedewasaan kita kepada Tuhan, ya. Orang yang taat kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa dia dewasa kepada Tuhan. Saya mau kita lihat akan hal ini, saudara, tentang ketaatan, ya. Nah, dalam ketaatan itu sendiri, saudaraku, ya. Dalam 2 Samuel 23 ada 3 pahlawan Daud, ya. 2 Samuel 23 ada 3 pahlawan Daud yang paling hebat yang disebut dengan Triwira. Namanya Isiba'al, Eleasar dan Sama, ya. Ini Triwira, 3 pahlawan Daud. Dikatakan dalam 2 Samuel 23 itu bahwa Isiba'al mengalahkan 800 orang Filistin sendiri, saudara, ya. Rambo aja lewat. Rambo berapa, Pak? Yang tahu itu film Rambo, yang kalau generasi Z tidak tahu itu yang mana film Rambo, ya. Tapi generasi saya, generasi Pak Rusmin, apaan gitu. Tahu semua itu Rambo, film Rambo, atau searching di YouTube aja nanti tahu Rambo. Itu sendiri Rambo, saudara. Tapi paling dia hanya mematikan puluhan. Itu pun hanya dalam film Hollywood, ya. Kalau ini kisah nyata, karena ini firman Tuhan, tidak mungkin firman Tuhan bohong. Kalau firman Tuhan bohong, ya kita tinggalkan aja firman Tuhan, toh. Tapi firman Tuhan ini tidak bohong. Bahwa Isiba'al mengalahkan 800 orang Filistin. Lalu yang kedua, pahlawan Daud yang kedua adalah Eleasar, mengalahkan semua musuhnya dan tidak bisa melepaskan pedang di tangannya. Jadi dia berperang, dia kalahkan semua musuhnya, tangannya itu pedang tidak bisa lepas dari tangannya. Selama musuhnya masih ada. Nanti musuhnya mati semuanya, tidak ada lagi musuh tersisa, baru dia bisa lepas pedangnya. Saudara bisa bayangkan, itu urapannya luar biasa itu kalau berperang, ya. Dan yang ketiga namanya, ini yang menarik, namanya Sama. Karena diberi tugas yang sangat unik. Saya katakan ini tugas yang sangat unik yang harus dia taati oleh raja untuk menjaga tanah, ya, jaga tanah. Tapi tanah itu adalah tanah yang penuh dengan apa? Kacang merah, Brenebon. Nyaman tadi? Sekarang Brenebon nyaman, saudara, ya, karena ada kaki babi. Saudara mau campur apapun di dalamnya, ya kan? Ada rusuk dicampur di situ. Apalagi hujan-hujan begini, dingin, nah, habis ibadah makan Brenebon, aduh. Kalau orang Belanda dia campur roti tawar pakai mentega, nyaman nanti. Kalah itu ketupat sama lewat. Sama opor lewat itu, saudara. Jadi seperti itu. Sama ini disuruh jaga sama raja. Kau jaga itu kebun kacang, ya. Dan waktu orang Filistin datang, saudara, itu anak buahnya Sama kabur semua, tinggal dia sendiri. Saudara lihat itu. Coba buka sebentar saja ini. 2 Samuel 23 ayat 11. 2 Samuel 23 ayat 11 dan 12. 2 Samuel 23, ini dia. Sesudah dia dikatakan apa? Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, itu dia. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Anak buahnya Sama ini lari semua. Ayat 12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara lihat ini Sama, unik dia. Disuruh jaga tanah penuh kacang merah, dia jaga, saudara. Anak buahnya lari, dia tidak lari, ya kan? Ini ketaatan yang penuh, saudara, ya.
Ini yang saya katakan tentara tadi. Dia taat sampai betul-betul dia mati, ya kan? Apapun yang terjadi, dia akan bertahan di situ karena itu perintah raja. Jadi dia bertahan di situ, anak buahnya sudah lari semua, ya. Kenapa anak buahnya lari? Karena anak buahnya pikir, kalau kita mati, kita tidak masuk di dalam berita Yerusalem Post, ya kan? Atau apa saudara? Galilea Post, tidak ada beritanya. Atau lebih bagus kita jaga ini, lebih bagus kita jaga bait suci, ya kan? Lebih bagus kita ke bait suci, kita jaga itu, kita bisa masuk berita kalaupun kita mati di situ. Mungkin anak buahnya berpikir begitu. Tapi ini jaga kebun kacang, sepertinya sepele ya, kebun kacang merah. Sepertinya sepele ya, masa mau jaga kebun kacang saja bikin bodoh-bodoh kita ini, ya kan? Ngapain? Kenapa tidak lebih besar yang dipercayakan sama kita? Tetapi saudara, ini karakter pemenang. Tuhan melihat hati, ya. Dia bertanggung jawab. Ketaatan itu adalah suatu tanggung jawab, saudara. Ya. Tanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan atas kita. Ya. Kalau Tuhan percayakan ini, kamu kerjakan. Kerjakan saja dengan setia. Mau kita terkenal atau tidak terkenal, bukan urusan kita, ya kan? Karena peninggian itu datangnya dari Tuhan. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Tidak usah cari promosi. Sekalipun mungkin teman kita duluan diangkat dan pintu tertutup, masih ada pintu yang lain Tuhan bisa buka untuk kita. Tidak ada masalah, saudara. Yang penting kita belajar taat. Pengkhotbah-pengkhotbah pada zaman dulu juga seperti itu, saudara. Menurut saudara, siapa pengkhotbah yang paling hebat dalam Alkitab yang mempertobatkan orang-orang? Dikatakan Petrus 3.000 orang, bukan, saudara. Yunus mempertobatkan 120.000 orang dalam satu kota, namanya apa? Niniwe. Tapi bukannya senang, Yunus malah marah-marah kepada Tuhan karena mempertobatkan satu kota. Sebab Yunus berpikir, kalau ini satu kota Niniwe bertobat, nanti dia serang Israel. Habislah kita dari Israel sana. Jadi Yunus ini termasuk orang yang aneh, saudara. Orang disuruh bertobat, senanglah kalau kita orang bertobat, toh. Ini tidak, marah-marah. Bisanya ada orang begini, tidak suka aku dia satu kota, satu keluarga bertobat. Syukur itu, saudara, bertobat. Berarti dia tidak akan melakukan lagi kejahatan. Tapi Yunus masih berpikir sebaliknya. Kalau dia bertobat, nanti dia serang Israel, habislah. Makanya dia marah-marah sama Tuhan. Nuh berkhotbah 100 tahun lebih, tapi hanya 8 orang yang bertobat. Itu pun keluarganya sendiri. Ya kan? Nuh dan istri, 3 anaknya siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Dan 3 anak mantunya, siapa namanya? Nyonya Sem, Nyonya Ham, dan Nyonya Yafet. Sudah saya bilang dulu di sini toh. Saya ingat dulu saya bilang di sini. Dilupa lagi, enggak apa-apa lah. Itu kalau diundang, lama diundang toh begitu memang. Enggak main-mainnya. Jadi itu dia, saudara, Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya. Kita juga enggak tahu namanya karena ditulis toh. Jadi seperti itu. Yeremia 40 tahun berkhotbah dan tidak ada yang bertobat. Tetapi dia tetap berkhotbah, ketaatannya dia, karena dia taat kepada perintah Tuhan. Khotbah saja, mau bertobat tidak bertobat terserah, khotbah saja, ya. Dia tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi saudara. Kita melihat bahwa jangan sampai ketaatan kita hanya karena ya. Kita datang ini karena tugas, rutinitas. Ya. Kita datang hanya karena yang penting hari Minggu pergi beribadah. Tetapi kita tidak datang karena cinta kita akan Tuhan. Ya. Makanya saya katakan tadi bahwa hupotesomai itu artinya ketaatan karena cinta akan Tuhan. Saya taat karena cinta Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya rindu diubahkan, saya rindu bertemu dengan Tuhan. Saya rindu Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan saya mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Itu ya saudara. Bukan sekedar, yang penting tugasku ini main keyboard. Ya, saya harus datang. Kalau tidak ada saya, akhirnya muncul kesombongan. Kalau tidak ada saya, nanti tidak bunyi itu gereja. Ya kan? Bunyi di gereja ya. Ada gitar toh yang lain. Dan akhirnya kita terjebak di dalam rutinitas. Dalam aktivitas yang akhirnya membuat kita hilang di dalam rumah Tuhan.
Kenapa saya bicara tentang hilang di dalam rumah Tuhan, saudara? Dalam Lukas 15, dalam perumpamaan anak yang hilang, ya. Kalau di situ dikatakan bahwa yang bungsu ini jelas hilang karena meninggalkan rumah bapaknya. Ya. Tapi yang parah itu yang sulung, dia hilang di rumah bapaknya. Padahal bagusnya itu rumah bapaknya. Nah, hilang di dalam. Bagaimana bisa itu, saudara? Bisa dijelaskan? Ya, dia hilang di tengah aktivitas di rumah bapaknya. Jangan sampai kita semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan, kita hilang di rumah Tuhan, ya. Artinya kita hilang hati kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Ya. Anak bungsu memang hilang, lari dari rumah, bawa semua uangnya, hura-hura, hidup dengan pelacur, ya. Dan semua yang dia lakukan pesta pora akhirnya dia habis. Dan dia tinggalkan rumah Bapa hanya demi kesenangan sesaat saja. Tetapi begitu dia sadar, saudara, dia rindu untuk pulang. Dan sebelum dekat dengan rumahnya, saudara lihat, bapaknya itu sebelum dia bilang, "Bapak, saya pulang," ya. Bapaknya lihat dia, bapaknya lari, saudara. Untuk apa? Untuk menjemput dia. Saudara tahu dalam budaya sosial, budaya Yahudi, saudara, apa yang terjadi? Kalau seorang ayah itu dia memakai jubah, ya. Seorang bapak itu memakai jubah panjang. Saudara lihat orang Arab pada umumnya, ya, nah gitu. Itu memakai jubah yang panjang. Dan kalau dia lihat dalam cerita itu, dia lihat anaknya, saudara. Sebelum anaknya bicara, "Papa, saya mau pulang, saya mau tinggal di rumah ini." Tidak, saudara. Sebelum anaknya bicara, dia datang menghampiri anak, dia lari. Saudara tahu dia lari, dia angkat itu jubahnya. Dia angkat jubahnya tinggi sampai kelihatan pahanya. Ya. Sampai kelihatan pahanya. Saudara tahu itu hal yang sangat memalukan bagi budaya orang Yahudi. Itu sangat memalukan karena kelihatan itu, pahanya kelihatan. Dan itu sangat memalukan, itu sama dengan kita meludahi orang. Ya. Itu sangat-sangat tercela bagi orang Yahudi. Tetapi Bapa tidak berpikir seperti itu. Bapa dari anak bungsu ini tidak berpikir seperti itu. Dia berpikir bagaimana dia datang dengan cintanya untuk dia kembali mengambil anaknya yang terhilang ini, saudara. Saudara lihat betapa besar kasihnya Tuhan, kasihnya Bapa atas hidup kita. Anak yang bau babi itu. Nah, kita pun seperti itu. Kita ini bau babi, kita ini bau kotoran, kita ini bau sampah. Tetapi Bapa dengan penuh kasih datang menjemput kita. Dia tidak peduli kehormatannya, dia tidak peduli kebanggaannya, dia turun, dia rela turun. Katakan Yesus itu dari atas turun, merendahkan dirinya, kenosis, mengosongkan dirinya, mengosongkan semua kemuliaannya. Dia turun, bahkan dikatakan firman Tuhan, dia taat di situ. Bahkan dia sampai mati di kayu salib, hanya untuk menjemput kita, hanya untuk menyambut kita, hanya untuk menyelamatkan kita yang bau babi ini. Seperti anak bungsu itu. Jadi saudaraku, dia tinggalkan semua yang dia merupakan kehormatannya. Dan sebelum anaknya berkata, "Pak, aku mau pulang, aku mau jadi budak saja di rumah ini." Bapaknya tidak. Bapaknya langsung panggil, "Pelayan sini. Ambil apa? Ambil jubah, pakaikan jubah." Jubah itu bicara tentang identitas. Pakaikan kasut, itu bicara tentang perjalanan yang baru. Lalu kemudian pakaikan cincin, itu bicara tentang otoritas, saudara. Ya. Lalu bikin pesta, dipestakan, saudara. Luar biasanya Bapak itu. Ini anak yang sudah durhaka ceritanya, ya, sudah kurang ajar, tapi disambut lagi oleh Bapak. Yang anehnya, saudara, anak sulung pulang dari ladang. Lalu tanyanya sama pegawai, bukan sama bapaknya. Ini dia, saudara. Ini yang salah. Kau hari-hari di rumah, ada apa-apa, tanyalah bapakmu. Ya toh? Kau kan anak. Ini tanya sama pegawai. Pegawai yang lagi di belakang mungkin. "Woi, sini kau dulu." Ya, ada bapaknya di situ. Apa? Kenapa itu? Kenapa itu? Lalu pegawai bilang, "Pulang mi adik, saudaramu. Dia yang terhilang kemarin sudah pulang mi kembali." Ya, sudah pulang kembali. Lalu apa, saudaraku, yang terjadi?
Seringkali ini yang terjadi, saudara. Kita hilang komunikasi dengan Bapa di rumah sendiri. Kita hilang komunikasi dengan Bapa di rumah sendiri. Itu dia. Padahal ada Bapa bersama-sama dengan kita malah sibuk dengan pembantu, kita malah sibuk dengan pelayan-pelayan yang lain. Kita tanya yang lain, kita tidak komunikasi dengan Bapa. Kita hilang di rumah sendiri. Itu yang saya katakan. Si bungsu di luar rumah, tetapi hatinya pulang ke rumah. Anak sulung dalam rumah, tapi hatinya hilang. Ya, tidak ada dalam rumah itu. Sebenarnya perumpamaan tentang anak bungsu, anak terhilang ini, Yesus sedang menyindir orang-orang yang beragama, para ahli Taurat, orang Farisi, yang ketaatannya itu pamer. Ya, mengapa saya katakan ketaatannya pamer? Ketaatannya untuk sombong. Kenapa? Suka doa di jalan-jalan, saudara. Dipertontonkan, duduk di paling depan, persembahannya suka dipamer. Mungkin diangkat, 100.000 kas masuk. Gitu. Itu. Zaman itu, saudara. Makanya Yesus marah dan Yesus menyindir dengan keadaan tersebut kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi yang ketaatannya suka pamer. Saudara kalau ke Israel sana, saudara akan lihat itu orang-orang Yahudi. Wah, kayak orang paling suci nih sedunia. Biar di jalan begini-begini, nggak tahu apa dia baca. Baru dia balik-balik kiri kanan supaya orang lihat, wih, tahu berdoa, tahu baca kitab, tahu. Apalagi kalau mau masuk di tembok ratapan situ, wah, ada mejanya penuh dengan kitab-kitabnya, saudara. Nggak tahu kitab apa itu, kita nggak tahu, karena kan dia orang Yahudi, kita orang Indonesia. Kita nggak tahu kitab apa yang dia pegang, yang banyak di atas mejanya itu, baru dia berdoa-berdoa, nggak tahu apa dia bilang, ya, karena kita nggak mengerti juga. Iya, kita orang Indonesia. Kita hanya mengerti bahasa Ibrani sedikit saja, itu pun huput, tidak usah lah, tidak mempengaruhi keselamatan, saudara, ya. Aman gitu, ya. Yang penting saudara lakukan firman itu saja. Ini hanya untuk menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, saudara lihat. Lukas 15 ayat 29. Nah, saudara lihat respon dari anak sulung ini. Ini masih bicara tentang ketaatan. Saya bahas tentang anak sulung, ya. Lukas 15 ayat 29 dikatakan begini. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar apa? Perintah Bapa. Jadi ini ketaatan dia ini begini, ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Saudaraku, ini ketaatan yang dibangun dengan cara yang salah. Ketaatan karena ada maunya, ya kan? Ketaatannya supaya dia dapat seekor anak kambing untuk dia pesta dengan sahabat-sahabatnya. Bodohnya dia, saya katakan. Ngapain kau taat hanya untuk kambing? Bapamu bisa berikan kau segalanya, bukan hanya kambing. Tapi pikirannya memang seperti itu, saudara. Jadi dia taat, dia katakan bertahun-tahun, dikatakan di situ. Bertahun-tahun aku melayani Bapa. Jangan sampai ini seperti kita, bertahun-tahun sudah melayani. Ya kan? Tapi ternyata kita ada maunya. Ada kepentingan diri kita sendiri, saudara. Ya, seperti saya katakan, kadang-kala di gereja seperti itu. Taat, kelihatan orangnya taat. Kelihatan orangnya rajin. Kelihatan orangnya, sungguh-sungguh. Ya kan? Tapi ampun, ternyata ada maunya. Ternyata dia mau menjadi orang yang istilahnya berpengaruh di gereja itu, ya kan? Dia mau menjadi orang yang memerintah di gereja itu. Wah, di gereja tidak cari pemerintah, saudara. Sudah ada pemerintahnya. Yesus pemerintah, kepala gereja, ya. Tapi ada orang seperti itu, saudara. Jadi ada kepentingannya yang harus dipenuhi. Nah, kita tidak mau seperti itu. Ada dulu teman saya pemuda, rajinnya pergi gereja, rajinnya melayani. Satu kali dia tidak pergi pelayanan, kita tanya, mana dia? Sakit. Akhirnya kita berkunjung ke rumahnya. Waktu berkunjung ke rumahnya, saudara, waduh, orang tua, kita bilang sama orang tuanya, Pak, ini teman ini rajin sekali dia. Kita kehilangan dia kalau dia tidak ada di gereja, karena dia rajin. Dia buka pintu gereja, dia nyapu, dia apa semuanya. Wah, rajin dia. Kita senang kalau ada dia, ya.
Dia sangat membantu di gereja. Tapi bapaknya bilang, apa aku bilang? Apa yang bapak bilang? Salah itu. Malas sekali ini di rumah. Malas sekali di rumah, tidak pernah bantu orang tua. Malas juga di rumah, tidak mau kerja apa semuanya, bikin susah saja orang tua. Saudara bisa berbalik. Terbalik dengan apa yang dilakukannya di gereja. Di gereja, wah dia taat, dia sungguh-sungguh. Ternyata maunya supaya dia jadi pengurus, saudara. Supaya dia jadi pengurus pemuda, karena kerajinannya. Jadi ada maunya, ada kepentingannya. Ya. Tapi di rumah bapaknya bilang, ya ampun, berbanding terbalik dengan apa yang ada di gereja. Dia jadi pemalas di rumah, tidak bantu orang tua, tidak mau kerja dan semuanya. Saudara bisa bayangkan hal ini, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketaatan yang dibangun untuk kepentingan diri sendiri karena ada maunya, ya. Anak sulung itu mau pesta ternyata dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian ayat 31, coba lihat Lukas 15 ayat 31, ya. Berapa detik lagi? 57 detik lagi. Sedikit lagi. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya. Bapaknya ini sebenarnya sedih. Dalam kesedihannya dia bilang begini sama anak sulungnya, anakku, ya kan? Itu ada jeda berapa saat dalam kesedihan, mungkin suaranya bergetar karena sedihnya dengan situasi dan kelakuan daripada anaknya yang sulung ini. Anakku, ya kan? Karena anaknya kan komplain yang sulung. Kenapa sih bapak itu mau sambut itu si bungsu? Anakku, gitu. Lalu bapaknya mulai ngomong, anakku seperti ini mungkin. Apakah bapak sendiri ini tidak cukup bagimu? Ya. Apakah harus ada ditambah uang dulu baru itu cukup? Apakah harus ditambah harta dulu baru itu cukup? Apakah harus ditambah fasilitas itu baru itu cukup, saudara? Apakah bapak sendiri ini tidak cukup bagimu? Sampai kau mau komplain seperti itu. Artinya Tuhan mau bilang, firman Tuhan itu, bagaimana ketaatanmu selama ini? Ketaatanmu ini ternyata semu, karena engkau membangun dengan cara yang salah. Sebab ternyata engkau mengharapkan sesuatu yang lebih, yang sebenarnya engkau bisa dapatkan di rumah Bapa itu sendiri. Ya. Tetapi motivasimu sudah salah. Jadi Bapa mau bilang begini. Dan untuk kita pada saat ini, apakah Yesus itu tidak cukup bagi kita? Apakah Yesus harus ditambah dengan fasilitas? Apakah Yesus harus ditambah dengan uang? Apakah Yesus harus ditambah dengan apa namanya? Harta? Baru kita bilang, ya itu cukup bagi kita. Padahal sebenarnya saudara, Yesus itu cukup bagi kita. Amin. Yesus itu cukup bagi kita, saudara. Dan sangat cukup bagi kita. Makanya kita harus putuskan hari ini bahwa Yesus itu cukup, tidak perlu ditambah apapun dalam hidup kita. Amin. Itu ketaatan kita, saudara. Mengikut Yesus, cukup Yesus saja. Jangan mengikut Yesus karena ada maunya, ya. Karena saya mau jadi apa yang terkenal, karena saya mau populer. Banyak orang cari panggung di pelayanan, saudara. Ya. Tetapi dijauhkanlah itu dari hidup kita. Karena yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Amin. Kalau kita taat, itu berarti kita berkenan kepada Tuhan. Dan ayat terakhir saudaraku, Ibrani 5 ayat 8. Dan ketaatan itu harus punya gambar. Siapa gambar kita? Ibrani 5 ayat 8 katakan begini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Pertanyaannya, mengapa Yesus menjadi taat dari apa yang dideritanya? Mengapa dia tetap taat di dalam penderitaan itu? Saya mau katakan. Karena dia melihat sistem dunia ini yang begitu korup. Ya. Dia melihat sistem dunia ini yang tidak benar. Makanya dia mau rela menderita. Dia mau merubah semuanya itu. Supaya kita ini yang hidup di dalam sistem yang tidak benar itu. Kita yang hidup dalam sistem korup itu.
kita yang hidupnya suka nipu itu, kita yang hidupnya suka tidak benar itu, kita diubahkan oleh Tuhan. Makanya dia rela menderita. Ya. Makanya dia menderita, dia taat dalam penderitaan itu. Ya. Ini dia saudara. Ini sangat indah sekali karena dia mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa kita perlu taat? Kerajaan Allah itu tidak kelihatan, tetapi lewat kitalah semua itu akan termanifestasi. Amin. Jadi orang bicara kerajaan Allah, mana kerajaan Allah? Tidak kelihatan toh? Tidak kelihatan. Tetapi lewat kitalah itu termanifestasi. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau hidupmu di dalam kebenaran, nyata kerajaan Allah. Kalau hidupmu penuh damai sejahtera dan dimanapun engkau berada, ada damai, nyata kerajaan Allah. Kalau hidupmu penuh sukacita, sekalipun situasi dunia sedang berduka cita karena perang dan semuanya. Habakuk katakan apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah yang adalah kekuatanku, yang menyelamatkan aku. Itu dia saudara. Jadi sukacita oleh Roh Kudus, berarti apa? Kerajaan Allah ada atas hidupmu. Terakhir saudara, ketaatan akan memanifestasikan dunia rohani ini yang tidak terlihat lewat hidup kita. Di mana ada ketaatan, surga pasti bereaksi. Amin. Di mana ada ketaatan, ada berkat Tuhan. Surga ada di bumi ini. Surga ada di tempat ini. Surga ada di hidup kita. Karena itu kita bisa berkata, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan tolong kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Itulah ketaatan. Ya. Kita mendengar untuk melakukan. Dan melakukan dengan setia sampai garis akhir. Sebab disitulah Tuhan memanggil kita. Dan dia memanggil, dia akan menuntun kita. Dan dia akan memberkati hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik. Tuhan menolong kami untuk kami boleh memahami arti daripada suatu ketaatan. Kami belajar untuk taat. Untuk taat sampai akhir. Seperti Engkau Yesus yang taat. Sampai Engkau Tuhan naik ke atas kayu salib. Supaya kami dapat diselamatkan. Tuhan tolong kami. Kami tidak mampu Tuhan. Tetapi Tuhan Roh Kudus tolong kami. Untuk kami belajar taat. Taat kepada Tuhan. Sebab itu yang Tuhan inginkan. Sebab waktu kami taat, kami berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi kami. Hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Kami mau taat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan bahwa kami semua taat dan setia kepadamu Tuhan. Mengasihimu dengan segenap hati kami. Mengasihimu dengan seluruh hidup kami Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami tidak ada motivasi kami yang lain. Selain kami cinta Tuhan. Selain kami takut akan Tuhan. Tidak ada motivasi kami yang lain Tuhan. Selain kami hanya mau menyenangkan Tuhan di dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan. Kami tidak mampu, hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kami. Kami sangat terbatas Tuhan. Kami sangat terbatas, tapi Roh Tuhan yang ada dalam hidup kami